Oke, kita bahas ini yuk. Ada pergeseran yang gede banget lagi terjadi di industri otomotif Indonesia. Ini kayak pertarungan antara pemain lama melawan penantang baru yang kuat banget. Dan jujur aja, angka-angkanya ini cukup bikin kaget. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana ceritanya satu pendatang baru bisa, ya ampun, ngeguncang satu segmen pasar cuma dalam sekejap mata. Udah bertahun-tahun kan pasar mobil terjangkau di Indonesia itu ya, isinya nama-nama yang itu-itu aja yang udah kita kenal lah. Tapi sekarang tiba-tiba ada penantang yang nggak disangka-sangka datang dan boom, aturan mainnya langsung berubah total. Coba deh lihat angka ini. Pada Oktober 2025, satu model mobil listrik baru, BYD atau 1, itu laku 9.396 unit. Itu dari satu model aja loh. Buat pendatang baru angka segini tuh bukan cuma keren, ini kayak gempa bumi di pasar otomotif, beneran deh. Nah, disinilah yang paling bikin geleng-geleng kepala. Penjualan satu model mobil listrik ini ternyata lebih banyak dari total penjualan semua mobil di segmen LCGC digabungin, yang cuma nyampe 8.505 unit. Bayangin, satu model ngalahin satu kategori penuh. Gila kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya ya. Apakah kita lagi nonton akhir dari era mobil murah konvensional yang selama ini kita kenal? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih biar kita semua satu frekuensi. Kita harus paham dulu siapa sih pemain lama dalam cerita ini? Emangnya LCGC itu apa sih? LCGC itu singkatan dari Low Cost Green Car. Gampangnya, ini tuh program pemerintah buat nyediain mobil yang harganya terjangkau buat masyarakat. Tujuannya mulia banget, jadi mobil pertama buat banyak keluarga di Indonesia. Murah, irit, praktis. Itu mantranya. Tapi, nah ini dia masalahnya. Kata low cost-nya ini udah mulai gak relevan lagi. Dulu harganya di bawah 150 juta, sekarang udah nyerempet 200 juta. Jadi daya tarik utamanya, yaitu harganya yang miring, itu pelan-pelan luntur. Tentu aja, para pemain besar di segmen LCGC nggak tinggal diam. Mereka punya pandangan sendiri. Coba kita dengerin argumen dari salah satu raksasa di industri ini, Daihatsu. Menurut Daihatsu, mereka tuh belum ngeliat mobil listrik murah ini sebagai ancaman langsung. Kenapa? Kata kuncinya, karakter pembeli mereka itu beda. Mereka yakin banget kalau mayoritas pembeli LCGC itu adalah orang yang baru pertama kali beli mobil. Dan ini data yang mereka pegang. Sekitar 70-80% konsumen mereka itu first time buyer. Jadi ini bukan cuma soal beli kendaraan, ini soal investasi besar pertama dalam hidup mereka. Nah, ini nih yang penting, cara berpikir mereka. Buat pembeli pertama kali, yang dipikirin itu bukan cuma harga di depan. Mereka mikirin biaya perawatannya gimana nanti. Dan yang paling krusial, kalau dijual lagi harganya anjlok nggak ya? Jadi perhitungannya itu jangka panjang banget. Argumen Daihatsu itu logis banget sih. Tapi data penjualan tetap nggak bisa bohong. Mari kita balik lagi lihat angkanya. Ingat angka ini? 8.505. Itu total penjualan seluruh segmen LCGC di bulan Oktober 2025. Dan itu gabungan dari 5 model yang beda-beda dari berbagai merek loh. Coba lihat rinciannya deh. Butuh kerja bareng dari 5 model paling laku. Ada Calya, Brio Satya, Sigra, Agya, sama Ayla buat dapat angka penjualan segitu. Dan ya itu tadi, totalnya aja masih kalah sama satu model mobil listrik. Jadi pertanyaannya, kok bisa sih pergeserannya sedramatis ini? Jawabannya ada di perubahan demografi dan apa yang dianggap penting sama konsumen sekarang. Menurut seorang pengamat otomotif dari ITB, sekarang itu ada tipe pembeli baru yang muncul. Siapa mereka? Ya, generasi milenial dan Gen Z yang tinggal di kota-kota besar. Dan yang paling penting, cara mereka mendefinisikan nilai sebuah mobil itu udah beda banget. Ini perbandingannya biar jelas ya. Di satu sisi ada pembeli cara lama yang mikirin harga jual kembali, pokoknya yang udah pasti-pasti aja. Nah, di sisi lain, ada pembeli cara baru ini. Buat mereka, nilai itu artinya biaya operasional harian yang murah, nggak perlu pusing mikirin bensin, terus bisa bebas ganjil genap, dan yang pasti dapat teknologi canggih. Ini benar-benar pergeseran pola pikir yang fundamental. Oke, dari semua ini, kita jadi bisa narik kesimpulan. Apa sih artinya semua ini buat masa depan pasar mobil terjangkau di Indonesia? Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar soal mobil bensin lawan mobil listrik. Ini adalah soal perebutan definisi baru dari kata terjangkau.
Apa sih mobil terjangkau itu? Apakah yang penting harga belinya murah dan harga jual kembalinya tinggi? Atau biaya hariannya yang minim, fiturnya canggih, dan gampang buat mobilitas di kota? Kalau kita lihat data, kayaknya definisi yang kedua ini yang mulai menang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya buat Anda. Kalau Anda mikirin mobil yang terjangkau untuk kebutuhan sekarang, apa sih yang jadi prioritas utama buat Anda?